Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya antas salam wa khayyina rabbana bisalam. Wa takhirna al-jannata daras salam tabarakta rabbana ta'ala sal jalali wal ikram. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat kita dihidupkan kembali dari kematian sementara yang tidur malam insyaallah, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Pendengar yang dirahmati Allah, saat kita terbangun oleh suara azan di masjid, insyaallah itulah awal keberkahan hidup kita, di mana kita masih diberi kesempatan hidup hari ini insyaallah dengan penuh nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, hidayah untuk senantiasa menyembah Allah satu-satunya Tuhan insyaallah. Inilah kenikmatan yang hakiki, yakni kita senantiasa menjalankan tupoksi kita sebagai insan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku, yaitu memuji, sholat, menyembah, mensucikan asmaullah la ilaha illallah. Itulah tujuan diciptakannya manusia, yakni mensucikan Allah satu-satunya Tuhan insyaallah. Dengan demikian kita bisa dibangunkan oleh alunan suara azan subuh di masjid insyaallah. Ini sebagai awal berkah di hari ini, insyaallah kita bisa menuai pahala surga insyaallah dari amalan-amalan kita, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan diperuntukkan untuk manusia, pilihan Allah, yakni hidayah itu diberikan. Tanpa hidayah kita tidak akan bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Tanpa hidayah kita akan sesat, zulumat, dalam keadaan zalim, dalam keadaan jahiliyah, atau dalam keadaan kebodohan, jahil, bodoh, tidak bisa membedakan hak dan batil, hak zat Allah la ilaha illallah yang harus kita sembah, yang harus kita ibadahi minimal 5 kali dalam sehari insyaallah. Itulah bukti kecintaan kita kepada Allah, yakni kecintaan hakiki hanya kepada zat yang maha agung, zat yang maha kekal, al-baqa, awal wal akhir wa zahir wal batin. Itulah Allah, zat yang as-samad, yakni tempat derajatnya sama makhluk
Itulah hakikat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan menciptakan kita sebagai manusia dari setetes air hina. Mani ayah dan ibu dalam rahim ibu disempurnakan penciptaan itu, lalu titikan roh dengan alastu birabbika, apakah aku Tuhan, bala wa syahidna, maka calon jayang bayi atau janin itu mengatakan, betar, apa aku Tuhanmu, kata Allah, maka bayi itu, janin dalam kandungan itu mengatakan, bala syahidna, ya benar aku menjadi saksi. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Setelah kita hidup di dunia ini, maka Allah beri hidayah keimanan Islam, sehingga kita bisa menggapai Allah dengan kalimahnya yang sangat suci, yakni la ilaha illallah. Itulah kalimat agung yang dengannya itulah diciptakan langit dan bumi, 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, insya Allah. Dengan kalimat itulah kita dimasukkan ke dalam surga. Wa man kana akhiruka kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Pendengar yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas segala bimbingan hidayah dari Allah, sehingga kita tidak timbul kesombongan. Karena kullu min indillah, katakan bahwa semua dari sisi Allah yang Maha Agung. Semua dari sisi Allah. Kita diberi ruh, jasad kita, tubuh kita diberi ruh sehingga bisa hidup. Tanpa ruh, jasad adalah mati, bangkai. Itulah hakikat daripada ruh itu sendiri sebagai hasanah dari Allah. Kita diberi nafas, oksigen. Kita diberi bekal hidup, yakni makanan, biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan itu, tumbuh-tumbuhan padi, umbi-umbian tuh sebagai sarana kita makan sebagai asupan energi sehingga kita kuat menjalankan daripada salat 5 waktu dan ibadah lainnya. Ini insya Allah pendengar dirahmati Allah. Semua Allah ciptakan, semua Allah beri sumber kehidupan di bumi ini. Hujan diturunkan dari langit melalui proses hidrologi. Dari air laut diuapkan oleh matahari, uap jadi mendung ditiupkan ke darat, jadilah air menetes ke bumi. Dari bumi meresap ke tanah tersimpan di bagian tanah bumi yang kedap air, sehingga setelah tersimpan air mengalir ke kuala sungai untuk mengairi irigasi daripada pertanian kita sebagai sumber makanan hambanya, yakni karbohidrat untuk dimakan. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, hakikat penciptaan, yakni agar hambanya manusia bisa kuat dalam menjalankan ibadah kepada Allah, mensucikan kepada Allah. Itulah pendengar yang dirahmati Allah. Allah telah sediakan semua ini. Sisa kita fantasiru fil ardi wa yabtaghu min fadlillah, bertebaran di muka bumi dan
Cari karunia Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Apakah kita masih diberi hidayah? Semoga kita masih tetap diberi hidayah karena amalan kita, karena kesabaran kita yang senantiasa diberikan kepada kita, yakni kesabaran bangun pagi subuh, jalan ke masjid, menyembah Allah, mensucikan Allah, itulah jalan-jalan surga, jalan-jalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai surga Allah, untuk menggapai ridha Allah, imanan wa ihtisaban, iman dan hanya mengharap pahala Allah, pahala akhirat, bukan pahala dunia. Di dunia cukup kita memohon agar kita selamat sentosa, tidak diberi cobaan yang sangat berat sehingga kita bisa putus asa atau keluar iman. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Muslim adalah tawakal, menyerah diri kepada Allah, kepada zat yang tinggi, zat yang agung, zat yang perkasa, al-matin, zat yang kokoh. Kita senantiasa diberi kekuatan itu. Pendengar yang dirahmati Allah, tidaklah kita diberi itu karena kemurahan daripada Allah. Allah sangat pemurah. Saat kita lahir, ibu bapak kita menyayangi kita, membesarkan kita, mendidik kita, mengajari kita, sehingga kita bersyukur masih diberi kenikmatan orang tua, ibu dan bapak menyayangi saat kita bayi kecil, mungil, dididik, disayang. Insya Allah, amin. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Tidak ada kenikmatan kecuali itu adalah karunia Allah Azza wa Jalla, yang maha pandai, yang maha pemurah, yang maha pemberi, al-wasi', maha pemberi, maha memberi karunia, luas pemberiannya, al-wasi'. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Semoga kita berdoa agar pemberian Allah tidak putus. Kalau pemberian Allah putus, nauzubillah min dzalik, kita bisa putus asa, kita bisa lepas iman, musyrik, kafir, nauzubillah min dzalik. Jangan. Semua akan mati. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi kita tidak membawa iman, nauzubillah min dzalik. Kita tidak membawa iman kepada Allah, mati dalam kekafiran, kemusyrikan, maka jelas kita akan masuk neraka, haram masuk surga, haram mencium bau surga, kekal abadi dalam neraka karena kita tidak membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Inilah pendengar yang dirahmati Allah. Sabar dan doa. Wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah pertolongan melalui wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Ini pendengar, sabar kita. Paling 5-10 menit kita salat, sabar. Tanpa kesabaran semua akan jadi kacau balau.
Jadi kita harus utamakan sabar. Sabar membuahkan kesantunan, kelembutan. Karena mereka tahu hakikat semua dari sisi Allah. Kita tidak akan mendapat kecuali Allah yang memberi. Kita sudah membanting tulang kanan, kiri, muka, belakang mencari dunia, asbab rezeki. Kalau toh Allah belum kasih, belum. Karena itulah hak Allah memberi rezeki dan menunda rezeki atau tidak memberi rezeki. Tapi tetap kita telah ditentukan rezeki kita. Kalau kita tidak diberi rezeki, kita sudah almarhum atau wafat. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah akhir dari rezeki adalah kematian, sudah habis rezekinya. Jangan sampai kita sudah habis kenikmatan rezeki di dunia, akhirat sisa neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena sudah dikasih di dunia, mereka berislam, sholat, itu pastinya supaya dapat kenikmatan dunia. Allah sudah kasih kenikmatan dunia, maka nanti di akhirat tidak lagi mendapat kenikmatan karena sudah diberi, karena sudah diminta di dunia. Sisanya di akhirat mendapat neraka. Na'udzubillah. Misalnya jangan sampai begitu. Kita senantiasa berdoa, dimampukan saja, diberi hidayah, dimampukan kita zikrullah, menyembah Allah, mensucikan Allah, itu saja. Untuk urusan kenikmatan itu urusan Allah. Kita tidak perlu meminta kenikmatan di dunia. Itu urusan Allah. Kita senantiasa rajin sholat di masjid. Allah pun tahu. Tidak minta pun Allah pun tahu apa keperluan hambanya, yakni sehat, yakni jauh dari musibah. Itu dua hal yang dimaui oleh manusia di dunia. Yang dimaui, senangi manusia juga. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Ini yang dimaui. Ini yang paling disukai saat di akhirat nanti. Maka Allah akan beri. Itu pendengar dan rahmatin. Asal kita afdhalul doa. Afdhalnya doa. Utamanya doa adalah astaghfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah. Sudah kita dirampuni, dosa-dosa sudah hampir habis, maka tidak minta Allah pun kasih. Allah pun kasih. Allah tahu apa yang diminta kita, sehingga kita cukup berdoa. Ya, berdoa astaghfirullah, minta ampun sajalah. Kita zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya aku, ya Allah, sangat menganiaya diri. Bila tidak Engkau ampuni dan Engkau sayangi, rahmati, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Ini pendengaran rahmati Allah. Sehingganya kita tetap ikhlas, tetap sabar, tetap dakwah wa tabligh. Ini seperti ini kita dakwah. Saya yang percaya, ibu yang mendengar, bapak yang mendengar, itu ada dakwah. Jadi dakwah bukan cuma berceramah, tapi dakwah juga mendengar ceramah. Insyaallah pendengar dari rahmati Allah, kita diberi kekuatan, kesabaran untuk mengarungi kehidupan ini, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu paksi kita sisihkan 5-10 menit salat di masjid menyembah Allah, liya'budun. Insyaallah pendengar dirahmati Allah, demikian ceramah tausiah subuh ini insyaallah.
membawa keberkahan kita, tambahan pahala dan bergugurannya dosa. Insyaallah kita akhiri, kita bisa bertemu kembali insyaallah, saling mendoakan umur panjang kita semua, kita bisa ketemu besok, biar ketemu lewat suara, lewat gambar YouTube, itu sebagai silaturahim kita juga, karena itulah media sosial sudah canggih sekarang ini. Insyaallah kita akhiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.